Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan yang ada di dalam lab kimia farmasi. Nah, di sini ada bahannya, contohnya ada bahan padat dan bahan cair. Ini contoh dari bahan padat. Apa contohnya dari bahan padat? Yaitu barium hidroksida. Di dalam bahan padat atau di dalam tempatnya bahan padat ini tertera meliputi nama bahan sebagai identitas bahan, terus rumus kimianya, berat molekulnya, kemudian nomor batch-nya, nomor diproduksinya, tanggal expired date-nya. Selain itu di bagian bawah sendiri itu ada nama PT-nya ya, yang mungkin kalian bisa amati di bawahnya tanda expired date yang ini ya, diproduksi oleh PT Smart Lab Indonesia, Tangerang, Indonesia. Ini adalah spesifikasi bahan. Untuk spesifikasi bahan ini meliputi identitas bahan, jadi bentuknya apa, warnanya seperti apa, terus berapa persen kandungan keasaman atau kebasaannya dihitung dari asidimetrik. Kemudian ada lengkap ya untuk spesifikasinya, ada kandungannya, kemudian dari sifat bahan. Yang pertama adalah korosif, ada yang harmful. Nah, kalian bisa lihat simbolnya ini di bagian wadah bahan. Itu selalu tertempel di wadah bahan setiap identitasnya. Atau kalian bisa lihat di MSDS terkait dengan identitas dari barium hidroksida. Nah, seperti ini untuk labelnya yang ada di bahannya. Kalau kalian tidak menemukan labelnya, berarti kalian belinya tidak dalam kemasan besar ya. Selanjutnya adalah sodium iodida. Di sini dituliskan analytical reagent, berarti termasuk reagen analitik dengan rumus kimianya NaI, berat molekulnya 149,89 gram per mol. Kemudian bagaimana warnanya? White crystalline, berarti kristal putih. Powder, serbuk kristal putih. Untuk sifatnya ini ada simbolnya iritan dan berbahaya untuk lingkungan. Jadi kalian bisa cek simbol-simbolnya ini di bahannya, atau lebih lengkapnya lagi di MSDS. Jadi ini wadahnya adalah wadah primer, yaitu wadah yang berdekatan langsung dengan bahannya. Kalau wadah sekunder berarti dia tempatnya dari wadah primer, atau biasa kita sebut sebagai kardusnya setelah wadah primer. Itu adalah wadah sekunder. Selanjutnya adalah bahan padat zinc sulfat heptahidrat. Nah, untuk zinc sulfat heptahidrat ini berarti ada ZnSO berapa itu. Nah, itu tertera di labelnya ya, ZnSO4 7H2O. Kemudian spesifikasinya adalah colorless, tidak berwarna ya, efflorescent kristal, berarti kristal yang bercahaya, efflorescent, yang berpendar, yang tidak berwarna. Terus sifatnya yaitu tertulis harmful, kemudian dangerous for the environment. Bahan yang ketiga adalah potasium dikromat. Di sini adalah bahan padat yang juga analytical reagent atau reagen analisis. Nah, di sini ada rumus kimianya, berat molekul, kodenya, kemudian spesifikasinya daripada bahannya, kemudian tertera label peringatannya,
yaitu mulai dari oxidizing, toxic, kemudian apalagi hazard ya. Apa itu? Nanti diartikan apa itu maksudnya. Kemudian environmental hazard. Nah, itu adalah label yang tertera di bahan gitu. Selanjutnya adalah bahan cair. Di sini bahan cairnya di dalam botol coklat. Memang umumnya itu reagen kimia dimasukkan botol coklat supaya dia tidak mudah rusak karena cahaya saat penyimpanan. Contohnya adalah etil asetat. Untuk etil asetat ada rumus kimianya dan berat molekulnya, dan batchnya nomor berapa, dan expired date-nya. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat pada label yang tertera di bahannya, yaitu dia clear colorless liquid, berarti cairan yang tidak berwarna dan jernih gitu. Kemudian tandanya adalah flammable, iritan, dan sudah ya, ada 2 saja. Nanti kalian cari apa sih maksudnya flammable kemudian iritan, itu sudah ada di MSDS untuk keterangannya lebih lengkap. Selanjutnya adalah hidrochloric acid atau asam klorida 37%. Nah, di sini asam klorida yang pekat atau HCl ini yang paling pekat adalah 37%, dengan rumus kimianya HCl, berat molekulnya sudah tertera di situ, gram per mol, dan expired date-nya ini Agustus ya, berarti sudah expired, tapi tidak apa-apa, masih bisa digunakan. Terus spesifikasinya dia a clear liquid from suspend, apa itu? Nah, nanti kalian bisa lihat dia termasuk cairan jernih ya. Nah, ini tandanya adalah korosif dan iritan. Apa itu maksudnya korosif dan iritan? Setelah HCl kita lihat bahan selanjutnya adalah etanol ya. Jadi etanol ini reagen kimia yang sering kita gunakan sebagai pelarut. Dia termasuk analytical reagent dengan rumus kimianya dan berat molekulnya sesuai dengan yang ada di label ini. Ya, di sini masih lama ya, tahun 2023, tapi isinya sudah habis. Terus ini spesifikasinya, jadi dia pengujiannya dengan kadar 99,7%. Nanti kalian lihat apa maksudnya ini di bagian spesifikasi. Terus penandanya, warningnya apa saja, kita lihat penandanya. Nah, di sini ada flammable, harmful. Nah, kalian cari apa itu flammable. Baiklah, untuk bahan nanti kalian tambahkan dia kira-kira disimpan di lemari yang berwarna apa sesuai yang ada di modul, selain keterangan yang tertera di wadah primer. Mungkin begitu saja untuk pengenalan bahan padat dan cair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.